Dunia udah diambang perang dunia ketiga. Namun, lagi-lagi senjata yang dimiliki oleh Indonesia ini kembali menjadi sorotan nih, positive people. Kita tahu bahwa Timur Tengah sedang tegang, situasinya ini sedang memanas. Serangan AS dan Israel terhadap Iran ini membuat eskalasi di sana semakin gak jelas ya. Sampai hari ini, sampai video ini dibuat, seperti ketegangan ini masih terus ada, masih terus semakin memanas malah, bahkan karena serangan-serangan roket itu masih ada, itu serangan-serangan rudal masih ada. Nah, kalau kita melihat terkait dari serangan kemarin ini atau yang sedang terjadi, kita tuh melihat, wow, ini Iran punya rudal, Israel punya rudal, Amerika ya tentu apalagi gitu. Terus kita melihat alutsista punya kita sendiri gitu, karena belum lama ini, masih di bulan Februari kemarin ini, ada TNI yang memamerkan kalau nggak salah terkait senjata perisai langit. Namun justru ini mendapat sorotan dari netizen yang berbeda. Langsung aja kita reaction dari laode_football. Ada apa gitu? Jangan lupa follow juga ya. Rudal Indonesia dalam menghadapi Perang Dunia Ketiga. Itu rudalnya. Terus yang di atas, terus warga Indonesianya nangis di bawah gitu, nangis di bawah gitu ya. Urus diri masing-masing aja dah gitu ya captionnya. Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata, namun perlengkapan pertahanan Indonesia menuai kritik dari kalangan netizen Indonesia. Terbaru TNI memamerkan salah satu video dikutip dari kumparan.com memperlihatkan TNI jalani misi perisai langit Carda terakhir yang andalkan rudal QW gitu, QW 3 dan Meriam Oerlikon. Video tersebut menuai komentar dari berbagai kalangan netizen. Semoga Bang Jai dan kawan-kawannya nggak nyesel milih jadi warga negara Indonesia. Wah ya. Kita mau lihat video yang di kumparan nggak? Kita coba lihat dulu ya video yang di laman Instagram kumparan. Nah, kalau di kumparan tuh gini nih. Jalani misi perisai langit garda terakhir yang andalkan rudal QW3 dan Meriam Oerlikon, Batalion Artileri Pertahanan Udara Yon Arhanud 21 Pasgat pegang perang krusial. Itu ya senjatanya itu yang sedang dipamerkan ini dari sumber laman Instagram Kumparan. Nah, lalu bagaimana nih komentar dari netizen gitu melihat senjata yang baru aja dipamerkan gitu, senjata yang dipunyai Indonesia gitu. Nembak kuyang aja belum tentu jatuh. Waduh. Timur Tengah udah pakai rudal balistik, Indonesia masih pakai petasan banting gitu. Senang pernah dengar suatu negara sama kalian. Senang pernah satu negara sama kalian. Ini kayak pesan terakhir gitu ya. Ini salah satu Indonesia belum pernah main Piala Dunia kecuali nama Hindia Belanda gitu. Jenderal bergelimang harta alutsista antar ajalah gitu ya. Oh, jenderal bergelimang harta, alutsista entar ajalah gitu ya komentar netizen ya. Yang lain balistik, drone, hipersonik, kita mah stuck di perang Vietnam gitu ya. Dosa nggak sih ketawa, maaf lagi puasa gini ya Allah gitu. Kayak mainan bocil tabung diisi spiritus gitu. Barang dari zaman Majapahit udah waktu masuk ke museum gitu ya. Akibat nangisin kinerja Menteri Pertahanan dikasih fakta 11/100 gitu ya. Gampang nanti misal rudal datang ntar ditangkis sama ompreng MBG kok gitu ya. Target pangkalan militer musuh malah jatuh di pangkalan ojek. Aduh, targetnya nih ke pangkalan militer musuh malah jatuh di pangkalan ojek gitu. Aduh, di tempat saya namanya bledugan gitu. Ini mah bambu dibikin rudal-rudalan. Tenang aja dulu, pakai bambu runcing juga menang gitu ya. Kalemin, masih banyak orang Indo yang punya tenaga dalam, dukun, santai, dan spiritual yang ngaku nabi juga banyak di negeri ini gitu. Bagaikan bumi dan langit gitu. Dempul dulu biar mulus gitu ya. Rudal balistik nggak ada apa-apanya Min, di sini punya santet tanpa menyentuh melebihi kecepatan cahaya gitu. Yang lain udah pakai hipersonik, ini masih pakai bambu gitu. Kayaknya nggak bambu ya. Ini netizen aja. Jarak tempuh Matraman Cikini gitu ya. Aduh, kita Indonesia aman gitu kan. Jangan ketawa nanti di rudal tuh tahan tawanya. Sorry nggak bisa gitu ya. Aduh, pasang es kapal masing-masing gitu ya. Nah, itu tadi ya komentar-komentar netizen. sorry deh.
Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen ya menanggapi terkait senjata yang ada di Indonesia. Nah kalau kita kemarin, kalau kita bukan kemarin aja, tapi kalau sampai sekarang ini melihat antara pertempuran Amerika Serikat dan Iran, Israel ini aja kayak wow mereka punya senjata yang hipersonik, yang ngalahin kecepatan cahaya lah dan lain sebagainya gitu ya. Bayangin Iran, negara yang disabotase ekonominya sama Amerika, dikucilkan dan lain sebagainya. Ibarat kata mata uang aja terlemah loh, pertama di dunia itu Iran, mata uang terlemah pertama di dunia. Dia aja bisa punya senjata yang bisa sampai nyerang Israel. Bayangin untuk menyerang Israel aja kan itu melewati negara-negara lain kan. Maksudnya kayak ada Irak, ada Yordania gitu, ada Libanon dan sebagainya, ada Suriah yang dilewati itu aja dia bisa ya, negara yang ini gitu. Nah Indonesia ini menjadi pertanyaan. Terus kalau tadi netizen tuh ada yang mengkritiki yang penting pejabatnya gitu kan, alutistanya tuh nanti gitu. Nah kayak gitu tuh komentar-komentar netizen. Nah kalau kita tahu ya, kalau dari sumber apa ya gue lupa, pokoknya ini ada, kita lihat informasinya Calvault kalau nggak salah, bahwa ada 5 atau 6 negara lah yang memiliki rudal yang bisa ditembakkan ke seluruh dunia. Jadi yaitu hanya Amerika, terus Rusia, Cina, Prancis, Inggris nih. Negara itu tuh bisa misalnya dia mau nyerang Indonesia dari Amerika aja tuh bisa gitu, istilahnya gitu. Inggris misalnya itu bisa. Tapi kalau Iran itu masih bisa nembakin rudal di sekitar kawasan Timur Tengah lah, kurang lebih seperti itu. Israel juga itu punya rudal yang bisa dia tembakkan di sekitar Timur Tengah. Arab Saudi juga bisa menembak. Jadi sebenarnya udah mulai banyak negara yang bisa, bahkan Korea Utara itu juga punya rudal yang bisa menembakkan hampir ke seluruh dunia kecuali Afrika. Kalau gue sempat baca informasinya kayak gitu. Nah, negara lain mungkin udah nggak ngerti upgrade-nya seperti apa, tapi tadi komentar-komentar netizen Indonesia tuh kayak ya udah deh kita selamatin diri masing-masing gitu. Nah mudah-mudahan ya, nggak tahu nih, karena pemerintah anggarannya kan lagi dipakai besar-besaran buat MBG nih, dengan adanya pemicu seperti ini, apakah anggaran ini akan beralih seperti apa konsen pemerintah juga akan berpindah, kita nggak tahu. Who knows gitu, kita akan lihat aja bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah nantinya. Kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Silahkan terus di kolom komentar, jangan lupa subscribe dan pastinya jangan lupa selamatkan diri masing-masing gitu. Wassalamualaikum.